sang kuryang yang ingin menikahi ibu kandungnya sendiri bernama Dayang Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa sang kuryang adalah anak sematawayangnya, ia mencari akal untuk menggagalkan pernikahan itu.
malam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi pemirsa. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, tambah rezeki ya, tambah umur panjang, dan juga tambah istri Oke, mudah-mudahan dapat keberkahan dan juga kesuksesan di bulan-bulan atau akhir tahun 2024 Masehi ini pemirsa. Amin. Apapun tujuan kita mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan teraih. Amin. Apalagi yang sedang berjuang untuk menyalonkan sebagai pemimpin daerah untuk periode berikutnya pemirsa. Abang doakan siapapun nanti yang terpilih ya, yang terpilih oleh rakyat, berarti itu yang terpilih ditunjuk oleh rakyat pemirsa. Mudah-mudahan bisa membangun dan bisa mensejahterakan daerahnya pemirsa. Oleh karena itu bagi kita semua yang daerahnya akan diadakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, maka mempersiapkan dirilah. Dari sekarang kita sudah mulai melihat ada istilah debat-debat calon kepala daerah ya, ada kampanye kepala daerah. Ya kita lihat aja program-programnya, sekiranya cocok ya pilih ya, karena pilihan kita semua itu bisa menentukan dan memajukan daerah kita pemirsa selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita memilih asal pilih apalagi dilihat ampaunya besar, waduh, nanti yang dapat kecewa pemirsa. Yang namanya kecewa itu sampai 5 tahun pemirsa, waduh. Oke pemirsa, marilah kita sukseskan pemilihan kepala daerah ya, pesta demokrasi di daerah. Apabila di daerah kita sedang diadakan pesta demokrasi pemirsa, entah itu pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin kades atau OSIS ataupun pemilihan calon kepala rumah tangga pemirsa, atau calon pendamping rumah tangga pemirsa. Waduh, marilah kita sukseskan pemirsa, waduh ya, supaya demokrasi negara kita benar-benar berkembang dan menjadi aspirasi untuk pemerintahan berikutnya pemirsa. Siapapun nanti yang terpilih, Mamang hanya mendoakan semoga bisa ya menjalankan amanah rakyat daerah dan memajukan daerah dan mensejahterakan daerah ya saudara-saudara, amin. Begitu juga kepada pemerintahan kita yang baru ya, yang telah digojlok militer di Magelang. Mudah-mudahan bisa menjalankan negara ini ke arah yang lebih baik pemirsa, ke arah yang lebih maju dan bisa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta mendamaikan dunia pemirsa. Karena kedamaian dunia adalah kedamaian bangsa kita sendiri pemirsa. Apalagi dengar-dengar kalau di berita-berita ya, kedamaian di dunia ya agak terusik. Ada beberapa konflik yang mengarah-ngarah ke perang yang besar pemirsa. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jikalau itu terjadi, waduh, meskipun kita tidak ikut-ikutan, toh kita akan kena dampaknya pemirsa, baik secara tidak langsung maupun langsung. Ya secara langsungnya mungkin ada peluru rudal balistik yang nyasar, berhulu ledak nuklir yang jatuh tepat di atas rumah kita. Waduh, kan bahaya. Atau yang tidak langsungnya mungkin dampak ke ekonomi, perdagangan lesu ya, ekspor impor lesu. Waduh, kalau itu semua sudah lesu ya, kita juga akan kena imbasnya pemirsa. Oleh karena itu marilah kita mendoakan dan mudah-mudahan pemerintah kita yang baru bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan backpackeran ke Jakarta dari Tasikmalaya ke Jakarta, dan episode kali ini sedang berada di Bandung, tepatnya di stasiun Kiara Condong. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Jalan-jalan ke Jakarta, kok episode sekarang ada di stasiun Kiara Condong Bandung pemirsa.
Oke pemirsa ya, bagi kalian yang penasaran kenapa Mamang terdampar di stasiun Kiara Condong ya. Padahal ceritanya backpackeran ke kota Jakarta. Bagi kalian yang agak pusing ya, lebih baik nontonlah episode sebelum-sebelumnya pemirsa. Ulah ujug-ujug, ulah tiba-tiba ya, jangan tiba-tiba nonton di episode kali ini. Kalau nonton episode kali ini langsung tiba-tiba ya. Tiba-tiba kalian akan agak-agak bingung dan pusing ya. Waduh. Jadi sebelumnya tontonlah ya episode sebelumnya, episode 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Memang cantumkan di link deskripsi. Dan kali ini udah episode ke-30 lebih pemirsa. 30 berapa nih? Dan ternyata perjalanan masih panjang pemirsa. Waduh. Bagi kalian yang penasaran kenapa Mamang terdampar di stasiun Kiara Condong, ya ikuti episode kali ini. Jangan di skip pemirsa. Oke pemirsa, Mamang jalan-jalan ke kota Jakarta ya. Sehabis pulang dari Jakarta, Mamang harus pulang ke kota Tasikmalaya dengan moda transportasi yang agak lain. Kenapa agak lain? Yang namanya dari Jakarta ke kota Tasikmalaya itu banyak moda transportasi yang langsung ya, langsung ke tujuan, entah itu bis, entah itu kereta api reguler, entah itu pesawat, entah itu travel ya. Ada yang langsung-langsungnya pemirsa. Tetapi Mamang agak lain nih ya, pingin mencoba naik Wus. Oleh karena itu dari Jakarta Mamang naik Wus dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang Bandung. Kenapa sampai stasiun Padalarang Bandung? Karena untuk Wus hanya melayani sampai Bandung pemirsa, tepatnya sampai Tegaluar dan Padalarang. Nah dari Padalarang Mamang lanjutkan naik kereta api feeder ya, naik kereta api pengumpan yang harga tiketnya include dengan kereta api Wus, jadi tak usah bayar lagi, menuju stasiun Bandung. Dan rencananya Mamang akan naik kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung ke kota Tasikmalaya, ke stasiun Tasikmalaya dengan harga go-show. Ternyata ketika Mamang naik kereta api feeder mau pesan tiket go-show ya, tiket yang agak murah 80%. Tiba-tiba kereta mutiaranya sudah berangkat pemirsa. Mamang salah lihat jadwal. Waduh. Mamang naik kereta api Wus dari Jakarta ke Bandung itu 20.30. Padahal kereta api Mutiara Selatan dari Bandung menuju Surabaya melewati Tasikmalaya berangkat dari Bandungnya 20.30. Jadi artinya ketika Mamang naik kereta api Wus, kereta api Mutiara Selatan sudah berangkat pemirsa. Waduh. Setelah kereta api Mutiara Selatan tak ada lagi kereta yang menuju arah Tasik pemirsa dari stasiun Bandung. Waduh. Jadi inilah resiko backpackeran pemirsa ya, mencari sehemat mungkin ya tiket go-show. Kenapa Mamang tidak pesan tiketnya sebelum-sebelumnya? Yang namanya backpackeran kan cari yang go-showan ya. Kebetulan kereta api Mutiara ada go-show. Jadi go-show ini kereta api ada tiket khusus dari Bandung ke Tasikmalaya. Harga tiketnya 80.000 pemirsa. Cuman bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan pemirsa. Jadi artinya Mamang nanti akan pesen tiket go-show-nya atau sudah berada di Bandung atau 1 jam sebelum keberangkatan. Ketika lihat di KAI Akses ya, tiket online, ternyata salah lihat jadwal. Mamang kira Mutiara berangkatnya 21.30, ternyata 20.30. Jadi artinya sudah berangkat pemirsa. Yang namanya backpackeran itu mencari tiket-tiket yang agak-agak murah. Salah satunya lewat tiket go-show ya. Tiket go-show ini bisa dipesan lewat KAI Akses atau bisa langsung ke loket. Tapi harus pesannya 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi istilahnya untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Nah, tiket go-show ini hanya rute-rute tertentu. Salah satunya dari Bandung menuju Tasikmalaya. Hampir seluruh kereta api eksekutif maupun kelas premium ya, itu bisa go-show dari Bandung menuju Tasikmalaya atau Tasikmalaya ke Bandung dengan harga tiketnya yang agak miring ya, sekitar 80 ribuan. Kalau tiket aslinya, ini tiket aslinya sesuai dengan rutenya. Salah satunya Mutiara Selatan, rutenya sampai Surabaya. Kalau kita tiketnya reguler tanpa go-show itu harganya 400 ribuan pemirsa. Waduh, tiket Surabaya. Meskipun kita turunnya di Tasikmalaya.
Oleh karena itu banyak backpackeran ya, para traveler yang naik kereta api pasti memburu tiket Go Show ini pemirsa. Termasuk Mamang ya, sengaja naik kereta Wus, ingin merasakan Wus, dan lanjut naik kereta api Mutiara Selatan Go Show. Ternyata Mamang salah lihat jadwal ya. Bagi kalian yang ingin pesen tiket dan lihat jadwal, ada di KAI Akses. Dan kebetulan ketika Mamang lihat KAI Akses mau pesan, terlihat Mutiara Selatan berangkat 20.30. Sedangkan sekarang pukul 21.00. Oke pemirsa, setelah sampai di stasiun Bandung, kira-kira Mamang mau ngapain nih? Aduh ya, Mamang agak bingung ya. Mamang agak pelongo nih, kira-kira mau ngapain nih setelah sampai di stasiun Bandung ketinggalan kereta. Ya alhamdulillah bingungnya tidak sampai 5 tahun pemirsa. Oke pemirsa, setelah sampai di stasiun Bandung ya, Mamang sedikit istirahat dulu di emperan stasiun Bandung pemirsa. Sambil menikmati indahnya kota Bandung. Tiba-tiba Mamang sengaja buka KAI Akses ya, tiket online-nya PT Kereta Api Indonesia. Dan ternyata ada satu kereta lagi. Waduh, aslinya ada 2 kereta, yang satu keretanya udah penuh pemirsa. Tapi ada satu kereta lagi yang agak-agak tersedia kursinya pemirsa. Kereta api tersebut adalah kereta api Kahuripan dan kereta api Serayu Malam pemirsa. Yang tersedia hanya kereta api Kahuripan, sedangkan kereta api Serayu Malam kursinya sudah penuh pemirsa. Tiketnya sudah habis. Waduh. Jadi harapan Mamang ada di kereta api, yaitu adalah kereta api Kahuripan. Namun sayangnya ketika akan memesan tiket lewat KAI Akses ya, aplikasi KAI Akses, tiba-tiba handphone Mamang mati pemirsa, kehabisan daya. Nah, Mamang langsung cari chargeran ya di stasiun Bandung. Ketika sudah dapat chargeran, mau dihidupkan lagi, tiba-tiba tidak tersedia. Entah itu habis ataupun masih tersedia, tetapi dalam KAI Akses itu tidak tersedia pemirsa, sulit untuk dipesan. Akhirnya Mamang bertanya ke CS yang ada di stasiun Bandung. Katanya harus pesan di stasiun Kiara Condong, yaitu pesannya secara offline atau langsung ke tiketnya yang ada di stasiun Kiara Condong pemirsa. Biasanya kalau kereta 30 menit atau kurang dari 1 jam mau berangkat, di KAI Akses ini tiba-tiba selalu menghilang pemirsa. Itu artinya kalau kita ingin naik kereta ya harus beli tiket langsung di loket pemirsa. Kereta api Kahuripan akan berangkat pukul 22.15 menit. Sedangkan sekarang ketika Mamang bertanya ke CS itu pukul 21.45 menit. Artinya ada 30 menit untuk sampai ke stasiun Kiara Condong. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Mamang langsung berangkat dari stasiun Bandung ke stasiun Kiara Condong ya, memesan Maxim. Memang jarak antar stasiun Bandung ke stasiun Kiara Condong itu kurang lebih 3 kilometeran pemirsa ya. Tapi yang namanya kota Bandung ya kota Bandung. Meskipun malam hari ya namanya kota Bandung, apalagi musim liburan itu agak-agak macet pemirsa. Apalagi menunggu Abang Maximnya datang pemirsa. Aduh. Dan Mamang juga sempat kepikiran untuk naik kereta api Bandung Raya atau KRD dari stasiun Bandung ke stasiun Kiara Condong. Tapi sayangnya kalau naik KRD ya tidak akan keburu naik kereta api Kahuripan pemirsa. Akhirnya mau tidak mau Mamang pesan Maxim ya, mudah-mudahan keburu pemirsa, keburu beli tiketnya dan keburu naik kereta api Kahuripan pulang ke kota Tasikmalaya. Oke pemirsa, 5 menit kemudian taksi Maxim itu datang pemirsa. Begitu datang, Mamang langsung naik dan bilang Mamang akan naik kereta api 30 menit lagi. Waduh. Alhamdulillah Abang Maximnya baik banget ya. Akhirnya Abang Maximnya menjalankan kendaraan dari stasiun Bandung ke stasiun Kiara Condong ya, melewati jalur yang menghindari stopan besar ya, melewati jalan-jalan tikus dan juga jalur-jalur yang cepat untuk menuju stasiun Kiara Condong pemirsa.
Biasanya kalau dari stasiun Bandung ke stasiun Kiara Condong ya, setahu Mamang itu jaraknya memang 3 km. Tapi karena banyak stopan, apalagi macet, itu biasanya ditempuh 45 menit pemirsa ya. Atau kalau sesantai-santainya itu 2 jam. Apalagi tambah lagi macetnya pemirsa. Nah, apakah Mamang akan sampai ke stasiun Kiara Condong dengan tepat waktu dan bisa naik kereta api Kahuripan untuk pulang ke kota Tasikmalaya, ataukah terjebak di stasiun Kiara Condong pemirsa? Waduh. Ya, tanpa berpikir panjang langsung bilang ke Abang Maksim, tolong secepat mungkin untuk sampai ke stasiun Kiara Condong. Akhirnya Abang Maksim pun ya menjalankan kendaraannya luar biasa. Bahkan Mamang bilang kalau seandainya tepat waktu akan ditambahkan lagi. Waduh. Akhirnya Abang Maksim pun ya semangat luar biasa mencari rute-rute untuk menghindari stopan besar pemirsa. Waduh, karena biasanya yang agak lama itu stopan pemirsa. Beberapa menit kemudian akhirnya Mamang sampai di stasiun Kiara Condong ya. Setelah sampai di parkiran stasiun Kiara Condong, terlihat kereta api Kahuripan pemirsa. Tak lama kondekturnya meniup peluit panjang pemirsa, tanda kereta api Kahuripan berangkat. Tak sempat membeli tiket, tak sempat naik, akhirnya Mamang pun hanya melihat melongo dan melambaikan tangan ke kereta api Kahuripan. Akhirnya Mamang pun tertinggal kereta yang kedua kali pemirsa. Waduh. Ini setelah ketinggalan ketinggalan kereta ya dari Mutiara Selatan sekarang Kahuripan ya, dan terjebak di stasiun Kiara Condong mendekati tengah malam pemirsa. Akhirnya sang backpackeran pun ya ketinggalan 2 kereta pemirsa. Tapi untungnya 2 keretanya belum sempat membeli tiket, baik itu secara online maupun secara langsung. Akhirnya Mamang terjebak di stasiun Kiara Condong tengah malam pemirsa. Waduh. Nah, Mamang juga sempat kepikiran untuk pulang ke kota Tasikmalaya ya, untuk pergi ke terminal Cicahem atau PO-nya Bus Budiman pemirsa. Namun menurut informasi di internet ya, di media, bahwa bis terakhir Budiman dari kota Bandung ke Tasikmalaya dari Cicahem atau PO Budiman itu terakhirnya pukul 9 malam pemirsa. Sedangkan Mamang di stasiun Kiara Condong ini pukul 10:30 malam. Waduh. Itu artinya sudah ketinggalan bis juga. Waduh. Ya, satu-satunya kalau benar-benar nekat ingin pulang ya, harus pergi ke daerah Cileunyi pemirsa, gerbang tolnya Fadaleunyi atau daerah Rancakek. Itu biasanya ada bis-bis dari Jakarta yang ke arah Tasikmalaya keluar jalan tol pemirsa. Tapi setelah mengecek di Maksim itu harganya 85.000 dari stasiun Kiara Condong menuju gerbang tol Cileunyi pemirsa. Akhirnya Mamang pun ya bermusyawarah musyawarah tingkat tinggi ya, atau rapat kabinet pemirsa. Rapat terbatas kabinet karena darurat. Berkonferensi nih keluarga Mamang ya, antara Mamang, Bibi dan Rey, kira-kira mau pulang langsung, mau nginep di hotel atau nginep di stasiun atau gimana nih. Atau ada saudara ya di daerah-daerah Bandung sini. Setelah bermusyawarah alot ya di tengah malam di stasiun Kiara Condong, akhirnya tercetuslah sebuah hasil mufakat pemirsa ya. Dari musyawarah itu ada hasil mufakatnya. Resolusi karena terjebak di stasiun Kiara Condong karena ketinggalan kereta api Kahuripan dan Mutiara Selatan, akhirnya dicetuskanlah resolusinya pemirsa, yaitu menginap di stasiun Kiara Condong. Waduh. Kira-kira aman gak menginap di stasiun Kiara Condong ini pemirsa? Kalau malam kemarin Mamang menginap di stasiun Gambir,
malam sekarang menginap di stasiun Kiara Condong pemirsa. Berburu kereta api ya, berburu tiket GoSo kereta api. Kereta api yang akan berangkat pagi dan paling pagi dari stasiun Kiara Condong adalah kereta api Lodaya pemirsa, pukul 7, dan tiket GoSo-nya dibuka waktu subuh pemirsa. Jadi artinya memang harus menunggu sekitar 4 jam lagi, 4 atau 5 jam lagi pemirsa sampai subuh. Waduh, yang menjadi pertanyaan nih, kalau menginap di stasiun Kiara Condong ya, kira-kira aman nggak? Dan ternyata banyak orang juga yang berburu tiket GoSo pemirsa, sehingga banyak orang juga yang rela menginap di stasiun Kiara Condong. Dan kebetulan juga di stasiun Kiara Condong sedang ada perbaikan pembangunan pemirsa. Jadi tempat duduk ruang tunggunya ada sedikit keluar dari area stasiun Kiara Condong pemirsa. Ya, tidak di dalam karena sedang ada perbaikan pemirsa. Meskipun di luar terdapat juga fasilitas seperti bangku-bangku ya, dan juga fasilitas yang lainnya pemirsa. Akhirnya memang duduk di bangku stasiun Kiara Condong sampai menjelang pagi pemirsa ya. Apalagi setelah seharian jalan-jalan di dunia fantasi ya, seharian berkeliling kota Jakarta dan seharian naik kereta api, naik transportasi umum, bus dan sebagainya. Memang rasa perlu istirahat dulu lah. Salah satu istirahat yang worth it adalah ya tinggal diam di stasiun Kiara Condong pemirsa. Dan ternyata stasiun Kiara Condong sekarang berbeda jauh dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu pemirsa, atau stasiun Kiara Condong yang zaman dulu. Kalau stasiun Kiara Condong zaman dulu itu terkenal dengan istilah copetnya atau orang-orang yang aneh-aneh dan membahayakan pemirsa. Tapi kalau sekarang ya, selama Mamang menginap di stasiun Kiara Condong, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Bahkan seolah-olah seperti ya menunggu kereta api ya, dengan waktunya subuh pemirsa. Sekarang pukul 12 ya, kereta api datang subuh ya, sekitar 5 jam menunggu kereta api di stasiun Kiara Condong pemirsa. Dan menunggu stasiun Kiara Condong ini ternyata aman sekali pemirsa ya. Ada petugasnya juga, ada porternya juga, dan ada orang-orang yang hendak akan pergi naik kereta api pemirsa. Biasanya para relvan juga ya, berburu GoSo ya, rela menginap di stasiun Kiara Condong pemirsa. Jadi bagi kalian kalau kemalaman ya, atau menunggu kereta yang subuh-subuh akan berangkat dan menunggu di stasiun Kiara Condong, memang rekomendasi untuk stasiun Kiara Condong saat ini benar-benar aman pemirsa. Karena dijaga juga para petugasnya di sini. Waduh, padahal ini stasiun Kiara Condong sedang dalam perbaikan. Dan padahal juga zaman dahulu itu stasiun Kiara Condong terkenal dengan angkernya pemirsa ya. Angkernya, salah satunya keangkeran ya, banyak orang yang aneh-aneh pemirsa, seperti preman, pemalak ya, copet di stasiun Kiara Condong ini pemirsa. Akhirnya Mamang menunggu sekitar 5 jam menuju subuh pemirsa ya, atau keberangkatan kereta api Lodaya pukul 7, dan dibukanya tiket GoSo sekitar pukul 5 atau pukul 4 subuh nanti pemirsa. Jadi berburu tiket GoSo plus sekaligus naik kereta api Lodaya untuk pulang ke kota Tasikmalaya, kereta api yang paling pagi dari stasiun Kiara Condong. Nah, selama berada di stasiun Kiara Condong, Mamang ngapain aja nih? Ya, salah satunya Ray langsung tertidur di kursi tunggu, ruang tunggu. Sedangkan Mamang ya main HP pemirsa. Bibi juga sama main HP. Terkadang ada tukang bakso lewat ya. Aduh. Oh iya, untuk makanannya di stasiun Kiara Condong ini terdapat juga pedagang-pedagang seperti tukang bakso, siomay ya, ada. Bahkan Alfamart yang buka 24 jam pemirsa. Akhirnya Mamang pun beli sesuatu ya, dan makan di stasiun Kiara Condong. Ya, sambil menjelang tidur pemirsa. Selain itu tersedia juga fasilitas seperti televisi pemirsa. Jadi ada acara-acara sambil nonton pemirsa.
Dan juga tersedia fasilitas charger atau ngecas HP pemirsa. Waduh, ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa, apalagi HP Mamang ya itu hampir habis. Akhirnya tersedia charger, tersedia televisi juga, ada toiletnya juga, ada musolanya juga pemirsa. Dan duduk di kursinya juga ya, ruang tunggunya sangat-sangat adem pemirsa, meskipun agak di luar ya, di luar gedung. Kalau di dalam gedung ademnya AC, ini di luar gedung pemirsa. Meskipun di luar gedung tapi masih area stasiun Kiara Condong pemirsa. Ada satpamnya juga pemirsa. Ditambah lagi ternyata bukan keluarga Mamang aja ya yang menginap di stasiun Kiara Condong. Ternyata ada yang lain juga ya. Mamang tanya ada dari Railvan ya, pecinta kereta api, ada juga yang hendak pulang ke Solo ya, ada juga ya macam-macam, ada penumpang, ada pecinta kereta api, ada juga penjelajah ya, backpackeran kayak Mamang ini. Ternyata sama satu hal ya, ingin membeli tiket GoShow. Apalagi tiket GoShow-nya sekarang berebutan pemirsa karena musim liburan. Nah, video ini tayang ini bulan Juli ya 2024. Kebetulan hari libur sekolah ditambah juga hari libur tahun baru Islam, jadi double liburannya. Termasuk kereta api GoShow pun ya, tiket GoShow yang harganya 80% itu diburu pemirsa. Meskipun hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan. Waduh, jadi artinya Mamang sedang berburu tiket ya, kira-kira dapat nggak tiket? Kalau nggak dapat, seandainya tidak dapat ya tiket kereta api Lodaya, tenang aja, ada kereta api lainnya pemirsa. Di belakang kereta api Lodaya ada kereta api Baturaden, ada kereta api Malabar dan sebagainya untuk pulang ke kota Tasikmalaya. Jikalau tidak dapat tiket kereta api pun ya, kalau menjelang siang ya, insya Allah banyak kendaraan. Salah satunya bis Budiman pemirsa di Terminal Cicaheum. Kira-kira Mamang dapat tiketnya nggak nih? Aduh, kalau kalian penasaran jangan skip ya. Kalau kalian tidak penasaran ya skip aja. Simpel dengan Mamang. Karena yang namanya kuota internet itu tidak tercover BLT, apalagi BPJS. Oke pemirsa, Mamang sedang bermalam di stasiun Kiara Condong. Ketika memandang ke sebelah utara ya, tempat parkiran itu terlihat gedung-gedung dan agak-agak gelap pemirsa, poek. Padahal kalau siang hari ya, itu akan terlihat sebuah gunung yang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu pemirsa. Jadi siapapun yang berada di kota Bandung ya, bila memandang ke arah utara, kalau tidak terlihat gedung-gedung tinggi, itu akan terlihat Gunung Tangkuban Perahu ya. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung ikon legendaris dari wilayah Bandung pemirsa. Bahkan menjadi sasakala atau istilahnya legenda Sangkuriang ya, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin di antara saudara-saudara ya, Nyababe, Encing, Cang sudah tahu tentang cerita Sangkuriang yang menendang perahu, akhirnya perahunya terbalik dan menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu pemirsa. Dan itulah sebuah legenda, dan itu dimasukkan ke dalam sebuah dongeng sasakala, dongeng suatu tempat pemirsa. Yang namanya dongeng kan hayalan pemirsa. Ternyata Sangkuriang ini dan cerita legenda Tangkuban Perahu itu merupakan ada di dalam tulisan-tulisan sejarah pemirsa ya, tulisan orang zaman dahulu. Dan juga legenda Tangkuban Perahu ini ya merekam sebuah legenda atau cerita tentang Gunung Sunda pemirsa, dan juga Sesar Lembang. Waduh, Gunung Sunda dan Sesar Lembang yang sekarang menjadi viral karena Gunung Sunda ini adalah cikal bakal Danau Bandung, dan juga Sesar Lembang yang merupakan patahan yang katanya bisa meruntuhkan Bandung pemirsa. Waduh,
Ternyata cerita Sangkuriang ini merupakan sebuah cerita cara leluhur untuk merekam Gunung Sunda dan patahan atau sesar Lembang, pemirsa. Oke pemirsa, bila penasaran ya jangan skip ya. Tapi kalau kalian tidak penasaran ya skip aja. Sambil menunggu tiket GoShow dibuka dan juga menunggu naik kereta api untuk pulang ke kota Tasikmalaya, Mamang akan sedikit cerita tentang legenda Sangkuriang yang merekam Gunung Sunda dan patahan sesar Lembang, pemirsa. Dilansir dari laman bandungbergerak.id dengan judul artikel Gunung-Gunung di Bandung Raya, edisi 34, Gunung Tangkuban Perahu, legenda Sangkuriang dan sejarah geologinya. Pesona Gunung Tangkuban Perahu, destinasi wisata di utara Bandung, tidak terpisahkan dari legenda Sangkuriang. Tercatat 18 kali letusan dari tahun 1829 sampai 2005. Ditulis oleh Gan-Gan Jatnika, seorang pegiat komunitas pendaki Gunung Bandung, edisi 30 Juli 2022. Gunung Tangkuban Perahu di utara dan Gunung Malabar di selatan seolah menjadi dua ikon pegunungan Bandung Raya. Uniknya lagi, jika ditarik garis lurus melintas di antara dua gunung tersebut, Gedung Sate, ikon Bandung bersejarah di kota Bandung yang berjarak sekitar 18 km dari Gunung Tangkuban Perahu dan 26 km dari Gunung Malabar, berada nyaris di titik tengah dan garis lintas tersebut. Legenda Sangkuriang dan toponimi. Gunung Tangkuban Perahu identik dengan legenda Sangkuriang. Cerita yang sangat terkenal tidak hanya di kalangan warga Bandung, tapi juga di kalangan warga Jawa Barat, bahkan di berbagai penjuru tanah air. Nama Gunung Tangkuban Perahu yang secara harfiah berarti perahu telungkup atau perahu terbalik, sepertinya terinspirasi dari bentuknya. Dilihat dari sisi selatan, bentuk gunung ini betul-betul seperti sebuah perahu yang telungkup. Namun jika dilihat dari arah sisi timur dan utara, bentuk Gunung Tangkuban Perahu tidak seperti demikian. Menariknya, banyak nama gunung lain yang kajian toponiminya. Bagi kalian yang tidak tahu toponimi adalah sebutan atau nama tempat, pemirsa. Tersambung dengan kisah legenda Sangkuriang ini. Jadi semua tempat di Bandung ini terkait dengan kisah-kisah Sangkuriang, pemirsa. Kira-kira saudara-saudaranya Babe Encing tahu nggak tentang Sangkuriang? Dikisahkan tak kala bertemu dengan seorang putri cantik rupawan, Sangkuriang dibuat jatuh hati. Demikian pula dengan sang putri yang bernama Dayang Sumbi, jatuh hati. Ketika mereka sedang memadu kasih, sang putri tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang pemuda itu. Sontak sang putri terkejut dan menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri, pemirsa. Luka di kepala itu adalah bekas pukulan ketika sang putri marah karena Sangkuriang telah lancang membunuh si Tumang. Si Tumang merupakan anjing kesayangan sang putri yang sebenarnya merupakan jelmaan dewa sekaligus ayah dari Sangkuriang. Untuk mengagalkan rencana pernikahan di antara mereka, Dayang Sumbi memberikan syarat bahwa Sangkuriang harus bisa membuat sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu 1 malam. Jika gagal, Sangkuriang tidak bisa meneruskan ambisinya menikahi Dayang Sumbi. Sangkuriang menerima syarat tersebut. Dia meminta pertolongan kepada pasukan lelembut sebangsa jin. Jinnya tidak pakai untuk julid, pemirsa ya, sebagai untuk proyek ya, proyek pembangunan bendungan dan perahu, pemirsa. Pada masa Sangkuriang, yang menjadi pertanyaannya, perahunya sebesar apakah itu? Yang disebut dengan Guriang untuk membantunya. Guriang ini adalah sebangsa jin ya, untuk membuat danau dan disumbatnya aliran Citarum sehingga airnya akan mengenangi kawasan lembah dan menjadi danau. Untuk membuat perahu, Sangkuriang memilih kayu lametang yang kokoh dan besar. Dia menebang sebuah pohon dan hanya menyisakan tunggulnya saja. Kelak tunggul ini akan menjadi sebuah gunung yang disebut dengan nama Gunung Beti Tunggul
ternyata ada ya gunungnya. Dan konon gunung itu berasal dari pohon yang ditebang oleh Sang Kuryang. Gunungnya saja sudah besar ya, berarti kan pohonnya juga besar pemirsa. Kalau pohonnya besar berarti perahunya besar juga pemirsa. Beti artinya akar atau umbi, dan tunggul artinya pangkal pohon yang tersisa. Sekarang gunung ini lebih dikenal sebagai Gunung Bukit Tunggul yang terletak di Desa Cibodas, Lembang. Kayu dari pohon yang sudah ditebang tadi kemudian dibersihkan. Ranting-ranting atau disebut juga rang-rangnya dipotong dan dibuang ke sebuah tempat. Kelak rang-rang ini berubah pula menjadi sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Burangrang. Setelah batang kayunya bersih, parang yang digunakan memotong ranting-ranting tadi dilemparkan oleh Sang Kuryang dan menjadi sebuah gunung juga yang dikenal dengan nama Gunung Pangparang. Waduh. Jadi apapun yang dilakukan Sang Kuryang ya, sampai semuanya nama-nama di daerah Bandung itu ada kaitannya dengan Sang Kuryang pemirsa. Jumlah Kuryang yang membantu kerja Sang Kuryang sangat banyak, silih berganti, sip-sipan pemirsa. Waduh, sip malam, sip pagi, sip siang ya. Tidak ada yang tidak disiplin pemirsa, apalagi mangkir kerja. Jika lelah, mereka beristirahat di daerah Bukanagara dan Cupu Nagara. Sehingga ada yang menyebut bahwa di Bukanagara terdapat Gunung Tumpeng dan di Cupu Nagara terdapat Gunung Pais Dage. Tumpeng dan Pais Dage merupakan makanan bagi para Guryang alias makanan jin ya. Dalam mitologi Sunda, Guryang juga diartikan sebagai guru hyang atau makhluk lelembut yang menjaga kelestarian suatu gunung atau tempat. Melihat Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, Dayang Sumbi resah. Dia tidak mau pernikahan ibu dan anak ini terjadi, sehingga bagaimanapun harus digagalkan. Dayang Sumbi membuat tipuan pajar buatan dengan cara mengibaskan kain boeh rang-rang berwarna putih yang sebagiannya berubah menjadi irisan kain putih yang bertebaran, sehingga seolah-olah terlihat pajar telah tiba dan waktu untuk Sang Kuryang telah habis. Jadi kalau kelihatan sebuah pajar, maka bangsa jin, para pekerja Sang Kuryang ya, proyek Sang Kuryang itu berhenti karena kan kontraknya sampai pajar menyingsing pemirsa. Akhirnya para jin pun berhenti. Tentu saja Sang Kuryang menjadi kaget dan bersikap kalap karena Sang Kuryang tahu kok tiba-tiba cepat amat ya menjadi subuh pemirsa. Kalau Mamang sih yang sedang berada di stasiun Kiara Condong ya, berdoa supaya cepat subuh pemirsa. Supaya cepat pulang ke kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh, karena habis subuh kan naik kereta api Lodaya pemirsa. Dalam kepanikannya dia menendang perahu yang telah hampir selesai. Perahu itu melayang jauh ke atas dan jatuh ke daerah perbatasan Lembang dengan Subang, kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Setelah itu Sang Kuryang menuju tempat disumbatnya aliran Citarum di Bandung bagian barat dan mencabut sumbat penyocoknya. Sumbat itu tersebut dilemparkan sehingga melayang jauh dan jatuh di wilayah Bandung sebelah timur, menjadi sebuah gunung juga yang dikenal dengan nama Gunung Manglayang. Waduh. Dalam kepenasarannya terhadap Dayang Sumbi, Sang Kuryang berusaha mengejarnya. Dayang Sumbi ketakutan, dia pun berlari ke arah timur dan tiba di puncak sebuah gunung. Dia berdoa kepada Sang Hyang Tunggal untuk diberi petunjuk. Dayang Sumbi masuk ke dalam sebuah rumpun pohon dan berubah menjadi setangkai bunga. Bunganya dikenal dengan nama bunga jaksi. Sedangkan tempat sekarang dikenal dengan nama Gunung Putri pemirsa. Sampai sekarang keberadaan pohon jaksi masih ada di Gunung Putri, dan pohon jaksi itu mudah ditemukan di Gunung Putri dan sulit ditemukan di luar Gunung Putri pemirsa. Tersembunyinya pohon jaksi atau bunga jaksi ini ya selalu ada di Gunung Putri, di kelebatan hutannya. Sang Kuryang tiba di Gunung Putri tapi tidak menemukan keberadaan Dayang Sumbi. Dalam pikirannya pastilah Dayang Sumbi menghindari ke arah timur. Sang Kuryang terus berlari ke timur sampai di suatu tempat di mana dia merasa usahanya mengejar dan mencari Dayang Sumbi sia-sia belaka.
Dia tersadar akan kehilapannya sehingga lambat laun nafsu amarahnya mereda dan hilang. Tempat itu kemudian dinamakan ujung berung atau ujung dari hawa nafsu yang menggelegar. Kisah Sangkuriang ternyata meninggalkan jejak toponimi di pegunungan Bandung Barat juga. Beberapa gunung di Kabupaten Bandung Barat seperti daerah Cipatat dan Padalarang misalnya memiliki hubungan penamaannya. Ada Gunung Hau, ada Gunung Pabeasan yang berasal dari kata hau atau tungku dan untuk memasak, sedangkan pabeasan ya tempat untuk menyimpan beras, pemirsa. Gunung Hau ini memang berbentuk batu karang yang berlubang di tengahnya sehingga mirip dengan bentuk hau atau tungku. Di sebelah baratnya terdapat Gunung Pabeasan, tempat menyimpan beas atau beras yang akan dimasak untuk dihidangkan di pesta pernikahan Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Seandainya proyek pembangunan proyek pembangunan danau itu selesai, pemirsa. Kemudian ada Gunung Pawon sebagai pawon atau dapur untuk memasak lauk-lauk hidangannya. Di dekatnya ada Kampung Cibukur. Bukur artinya sayuran atau tambahan bahan makanan dalam satu masakan atau sayuran. Ada juga Gunung Manik yang artinya perhiasan. Dikisahkan di Gunung Manik disimpan dan siapkan perhiasan sebagai mas kawin perkawinan. Kemudian ada Gunung Kancah Nangkup alias panci yang terbalik. Juga ada Gunung Karangpanganten, sebagai tempat pelaminannya apabila Sangkuriang jadi menikah dengan Dayang Sumbi. Tak jauh dari sana terdapat Pasir Bande dan Gua Ketuk yang berfungsi menyimpan tetabuhan dan alat musiknya. Saat Sangkuriang menyadari kegagalannya, dia mengekspresikannya dengan berloncat-loncat. Tempat ini kemudian menjadi sungai yaitu Ciluncat. Sebelum untuk sesaat berhenti dan terkena sinar matahari di sebuah tempat yang sekarang disebut Rancamoyan. Huru hara akibat kekalapan Sangkuriang terjadi di dekat sebuah pasir karena mengakibatkan bencana ke banyak penjuru. Tempat ini kemudian dinamakan Pasir Bancana. Jejak legenda Sangkuriang ternyata masih ditemukan hingga ke pegunungan di kawasan lebih baratnya lagi. Pernah bertanya kepada warga di desa Sangguling dan diberitahu bahwa konon nama Saguling berasal dari tergulingnya Sangkuriang setelah menendang perahu. Tempat itu sekarang dinamakan gunung atau Pasir Saguling. Bahkan nama Kiara Condong pun konon katanya berasal dari Sangkuriang yang tak sengaja untuk merabut pohon kiara untuk dijadikan sebuah perahu, pemirsa, untuk menjadikan sebuah dayungnya. Dan ketika dicabutnya agak sulit sehingga si pohonnya agak miring dan condong. Akhirnya jadilah nama Kiara Condong, pemirsa. Di sebelah barat Kiara Condong ada Binong, pemirsa. Dan ternyata Sangkuriang mengambil Binong untuk dibuatkan dayungnya, pemirsa. Konon Sangkuriang gagal merabut kiara. Karena gagal dirabut kiara itu akhirnya miring akhirnya menjadilah tempatnya Kiara Condong. Akhirnya Sangkuriang tidak jadi mengambil kiara tetapi mengambil pohon binong. Dan kelak pohon binong yang dijadikan dayungnya itu kelak menjadi tempatnya bernama Binong. Sangkuriang pun membuat jangkar dari batu, pemirsa. Akhirnya jangkar dari batu ini tenggelam. Tenggelamnya jangkar dari batu ini kelak dinamakan dengan buah batu, pemirsa. Jadi begitu kuatnya gaung dari kisah ini. Sayangnya sampai sekarang informasi tentang awal mula dan kapan kisah ini mulai ada dan siapa pengarang Sangkuriang masih samar. Meskipun Sangkuriang dianggap legenda, dianggap mitos, dianggap dongeng, tapi toh tercatat dalam sejarah, pemirsa, tercatat dalam sebuah tulisan sejarah, yaitu catatan Bujangga Manik, seorang resi dari kerajaan Pajajaran yang suka berkeliling Pulau Jawa dan Bali, pemirsa, alias backpackeran zaman dulu. Bujangga Manik ini mencatat dan ada catatannya dalam kitab kunonya sekitar abad ke-16 tahun 1500-an Masehi, pemirsa. Catatan Bujangga Manik ini mencatat ada kata Sangkuriang, pemirsa.
Apakah Sangkuriang ini benar-benar nyata? Dalam catatan Bujangga Manik itu ada tulisan lempang aing ka barat keun datang ka Bukit Patenggeng sasakala Sangkuriang masa dek nyitu di Citarum burung tembei kasiangan. Artinya aku berjalan ke arah barat, kemudian datang ke Gunung Patenggeng, tempat legenda Sangkuriang. Waktu akan membendung Citarum, tapi gagal karena kesiangan. Nah, kalau kalian ingin tahu Bujangga Manik, mungkin di episode berikutnya Mama akan bercerita tentang backpacker dari Jawa Barat pada masa kerajaan Pajajaran, yaitu Bujangga Manik atau dikenal dengan Prabu Jaya Pakuan. Beliau adalah seorang pangeran dari Kedatuan atau Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dan beliau juga seorang resi, ya, seorang ahli dalam spiritual agama Hindu, pemirsa. Nah, meskipun beliau adalah seorang pangeran dan resi, dia juga seorang petualangan alias backpackeran, ya, backpacker, seorang pangeran resi dari Pakuan Pajajaran. Tak tanggung-tanggung beliau 2 kali berkeliling Pulau Jawa dan Bali, pemirsa, ya, melewati banyak tempat. Dan nama-nama tempat itulah, ya, menjadi rujukan sebagai sumber sejarah primer, pemirsa. Dan di situ tertulis ada sebuah kerajaan Majapahit, ada kerajaan Bali, ada nama tempat-tempat yang sekarang masih ada, pemirsa, atau yang sekarang sudah berubah, pemirsa. Salah satu tempatnya adalah tempat Gunung Patenggeng dan Sangkuriang di daerah Bandung, pemirsa. Oke, pemirsa, ya, Prabu Jaya Pakuan alias Bujangga Manik ini menuliskan apapun yang temukan di sebuah daun nipah dengan berupa sajak, bertuliskan huruf Sunda kuno dengan bahasa Sunda, pemirsa, bahasa zaman Sunda kuno Pajajaran. Dan Bujangga Manik ini tidak jauh beda sama dengan seorang backpackeran. Jadi apapun yang ditemukan pasti didokumentasikan, pemirsa. Cuman masalahnya kalau zaman sekarang dokumentasi dilewat foto, video, ya, atau buku diari. Nah, sedangkan pada zaman Bujangga Manik itu juga dituliskan dalam sebuah syair dan sajak, ya, berbahasa Sunda kuno dan tulisan Sunda kuno, pemirsa. Nah, Bujangga Manik ini, ya, akhirnya setelah berkeliling-keliling Jawa Bali, yang banyak melewati banyak tempat, banyak kerajaan, banyak suku, akhirnya berakhir di Gunung Patuha di Bandung, dekat dengan sasakala Sangkuriang, pemirsa. Dan Bujangga Manik ini bertapa sampai akhirnya nilem, ya. Akhir tuanya itu bertapa di Gunung Patuha Bandung, pemirsa. Gunung Patuha ini dekat dengan Ciwidey, kota Bandung, pemirsa. Catatan atau tulisan dari Bujangga Manik ini ditulis sebelum masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau seorang raja Pajajaran yang tewas di Majapahit pada peristiwa Perang Bubat, pemirsa, atau dikenal dengan Prabu Siliwangi. Jadi sebelum Prabu Siliwangi lahir, ya, terkisahlah seorang resi atau pangeran Prabu Jaya Pakuan atau Bujangga Manik, seorang pangeran yang suka berkelana, pemirsa, berkelana, ya, backpackeran, dan menulis cerita perjalanannya dalam sebuah syair. Dan salah satu syairnya ada tentang Sangkuriang, ya, Citarum atau Bandung, pemirsa. Pakar geografi T. Bahtiar dan Dewi Safriani menulis buku berjudul Bandung Purba, Panduan Wisata Bumi, edisi keempat 2016. Di dalamnya ada tulisan mengenai legenda Sangkuriang. Legenda Sangkuriang merupakan sebuah legenda yang merekam cerita letusan Gunung Sunda dan Sesar Lembang, pemirsa. Gunung Sunda tumbuh pada kaldera Gunung Jayagiri yang meletus lebih dahulu. Ketika Gunung Sunda meletus, materialnya menutupi Citarum sehingga sungai itu meluap dan menjadikan cekungan Bandung menjadi Danau Bandung Purba.
pada kaldera letusan Gunung Sunda tumbuh Gunung Tangkuban Perahu yang jika dilihat dari arah selatan bentuknya memang seperti perahu terbalik. Legenda Sangkuriang adalah kemampuan para leluhur dalam merekam dan menjelaskan peristiwa alam letusan Gunung Sunda, pemirsa. Termasuk ketika Sangkuriang dan Dayang Sumbi lari ke arah timur, yaitu upaya mitigasi bencana dengan lari menjauh dari titik letusan gunung. Saat ini lokasi-lokasi yang dikisahkan dalam legenda Sangkuriang dengan mudah dapat ditemukan di Bandung Utara, seperti yang Mamang jelaskan tadi, pemirsa. Bahkan pergerakan larinya Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi dari Padalarang sebelah barat ke arah timur sampai ke arah Nagrek melewati daerah Lembang. Nah, garis lurusnya itulah kelak menjadi sebuah yang dikenal dengan sesar Lembang, pemirsa, atau patahan Lembang. Karena garis patahan Lembang ini itu melewati tempat-tempat yang toponiminya apa yang dilakukan oleh Sangkuriang. Pakar geografi T. Bahtiar dan Dewi Safriani dalam Bandung Purba, Panduan Wisata Bumi, edisi keempat 2016 memerinci bagaimana cekungan Bandung tergenang air hingga akhirnya surut lagi. Pada zaman Pleistosen Tengah, sekitar 700 sampai 500 ribu tahun yang lalu, Gunung Sunda lahir dari kaldera Gunung Jayagiri. Letusan dahsyatnya mengambrukkan tubuhnya membentuk kaldera. Dinding kaldera membentang di sekitar situ Lembang. Di masa Pleistosen akhir sekitar 500 sampai 20 ribu tahun yang lalu, cekungan Bandung terendam air sehingga menjadi danau purba. T. Bahtiar menjelaskan pada masa ini sesar Lembang secara evolutif terbentuk dan terus bergerak meski sangat pelan. Nah, Gunung Sunda ini meletus hingga menutup aliran Sungai Citarum, pemirsa. Karena ditutupnya Sungai Citarum, akhirnya Bandung pun menjadi danau. Lalu ketika letusan Gunung Sunda itu hancur lebur, ya, menjadi banyak gunung, diantaranya Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang dan sebagainya. Nah, di sekitaran Gunung Tangkuban Perahu, ya, ada sebuah kuratan patahan yang kita kenal dengan sesar Lembang, pemirsa. Menurut T. Bahtiar menjelaskan pada masa ini setelah Gunung Sunda ambruk, ya, dan menutupi Sungai Citarum hingga menjadi danau, sesar Lembang secara evolutif terbentuk dan terus bergerak meski sangat pelan. Sesar Lembang ini adalah sebuah patahan, lempengan patahan yang melewati Lembang, pemirsa. Dan ini aktif, ya, sesuatu bisa bergerak. Nah, ketika geraknya akan menjadi sebuah bencana yang kita kenal dengan gempa, pemirsa. Sesar Lembang ini panjangnya 24 km dari Gunung Palasari di timur sampai Cisarua di barat. Dikutip dari Lembang News dengan judul artikel Fakta Penting Cerita Rakyat Sangkuriang dan Legenda Tangkuban Perahu dengan Gempa Sesar Lembang di Masa Lalu, ditulis oleh Dewi Yatini, Kamis 22 Desember 2022. Di wilayah Ujung Berung itulah Sangkuriang menghilang, sedangkan Dayang Sumbi berubah wujud menjadi bunga jaksi. Dikutip dari channel YouTube Asumsi, Mundrik Rahmawan menyebutkan fakta menarik dalam cerita rakyat Sangkuriang itu berkaitan dengan sesar Lembang. Adanya pohon raksasa tumbang, ya, yang condong ke arah kiri dan kanan yang akhirnya menjadi kiara condong. Ini terjadi semacam guncangan, pemirsa. Kemudian arah robohnya pohon raksasa itu mengarah ke timur, yaitu Bukit Tunggu dan Burangrang. Ini kemungkinan bukti adanya gempa besar di masa itu, sehingga dimasukkan dalam cerita rakyat tersebut. Fakta lainnya dalam cerita rakyat Sangkuriang berkaitan dengan terbentuknya danau dalam satu malam. Menurut Mudik, dikaitkan dengan terjadinya gempa sesar Lembang bukan hal mustahil dalam membangun danau dalam satu malam. Saat gempa, sisi selatan relatif bergerak ke atas terhadap sisi utara. Ini yang mengakibatkan sungai-sungai kecil yang mengalir ke selatan akan terbendung instan dalam satu malam. Cerita Sangkuriang ini secara keilmuan mencatat mitologi dengan baik, mencatat dengan rinci kemungkinan besar kejadian gempa bumi
itu berkaitan dengan Sesar Lembang. Mudik menyebutkan hal yang menarik isi dari cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, karena bisa jadi ada kejadian nyata yang melatar belakangi cerita rakyat Sangkuriang. Nah, cerita rakyat Sangkuriang merupakan sebuah folklore atau cerita rakyat yang ternyata merekam ada aktivitas kejadian seperti Gunung Sunda yang meletus sehingga menutupi aliran Sungai Citarum menjadi danau pemirsa, dan juga ada kegiatan Sesar Lembang yang mengakibatkan terjadinya gempa-gempa pemirsa. Jadi konon katanya Danau Purba ini bisa bobol kembali karena ada gempa pemirsa, salah satunya gempa dari Sesar Lembang. Dan sampai hari ini Sesar Lembang masih menjadi suatu momok ya yang harus diwaspadai pemirsa. Karena menurut geologi ini gempanya bisa mengakibatkan gempa yang bisa mengguncangkan kota Bandung atau bisa meruntuhkan kota Bandung pemirsa. Dan ternyata pada masa lalu itu terekam jelas dalam cerita Sangkuriang pemirsa. Bagi kalian ingin melengkap tentang cerita Sangkuriang ya, banyak literatur yang ceritakan cerita-cerita Sangkuriang ya, baik itu secara singkat, padat maupun secara luas pemirsa. Cari aja lah. Dan bila kita mendengar cerita atau membaca cerita Sangkuriang secara luas, itu akan menyasar toponimi daerah-daerah yang berkaitan dengan Sangkuriang. Selain itu juga akan berkaitan juga dengan Gunung Sunda dan Sesar Lembang pemirsa. Oke pemirsa, tak terasa sudah adzan subuh pemirsa. Memang tidur sebentar, tiba-tiba sudah adzan subuh dan tiba-tiba sudah pagi kembali pemirsa. Kira-kira kalau sudah subuh, apakah Mamang berhasil mendapatkan tiket gosong? Atau gagal kembali ya, seperti gagal ketinggalan kereta api Mutiara, gagal naik kereta Kahuripan pemirsa. Apakah Mamang juga gagal naik kereta api Lodaya? Bila kalian penasaran ya cerita selanjutnya ya, jangan lupa ya ikuti episode selanjutnya pemirsa.